Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah na'manuhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ya nabiyya ba'da amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Miko Saputra, NPM 2374201046. Saya dari semester 3 Prodi Hukum. Guna saya membuat video ini untuk memenuhi mata kuliah Hukum Acara Pidana yang diampuh oleh Bapak Ibrahim Fikma SCD, SHMH. Pembahasan ini mengenai bab 10 tentang wewenangan peradilan untuk mengadili. Terdapat 4 bagian, yaitu bagian 1 tentang pra-peradilan, bagian 2 tentang pengadilan negeri, bagian 3 tentang pengadilan tinggi, dan bagian 4 Mahkamah Agung. Pra-peradilan diatur dalam pasal 82 KUHP. Pra-peradilan bertujuan untuk mengawasi tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh penyelidik atau penuntut umum. Pasal 83 KUHP. Pra-peradilan memeriksa sah atau tidaknya tindak upaya paksa tersebut. Kewenangan pra-peradilan. Pasal 84 KUHP. Pra-peradilan dapat memeriksa dan memutus tentang sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan, sah atau tidaknya penghentian penyelidikan atau penghentian penuntut. Pasal 85 KUHP. Pra-peradilan dapat memeriksa dan memutus tentang tindakan penyelidik atau penuntut umum yang dianggap melanggar hukum. Prosedur pra-peradilan. Pasal 86 KUHP. Pra-peradilan dilakukan oleh pengadilan negeri. 2. Pasal 87 KUHP. Pra-peradilan harus dilakukan dalam waktu 3 hari setelah diterimanya permohonan. 3. Pasal 88 KUHP. Keputusan pra-peradilan tidak dapat dijadikan dasar untuk mengajukan upaya hukum lebih lanjut. Upaya hukum. Pasal 89 KUHP. Putusan pra-peradilan dapat diajukan ke pengadilan tinggi. Pasal 90 KUHP. Putusan pengadilan tinggi tidak dapat dijadikan pasal penuntut menjadikan upaya hukum lebih lanjut. Sumber Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana KUHP. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1999 tentang penyidikan tindak pidana. Perlu diingat bahwa peraturan yang ketentuan hukum dapat berubah meskipun untuk memeriksa perubahan tersebut. Pengadilan negeri adalah lembaga peradilan tingkat pertama yang berdukungan di kota atau ibu kota kabupaten. Berwenang untuk memeriksa, mengadili, memutuskan, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata. Selain itu, juga dapat memberikan nasihat, pertimbangan, dan keterangan hukum kepada instansi pemerintahan di daerahnya. Pasal-pasal tentang pengadilan negeri dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Kewenangan. 1. Pasal 13 berwenang memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara pidana dan perdata. 2. Pasal 14 berwenang memeriksa dan memutuskan perkara lain, yaitu tindakan undang-undang. Lingkup wilayah. Pasal 15 berkedudukan di kota atau ibu kota kabupaten. Pasal 16 memiliki wilayah hukum yang meliputi kabupaten atau kota. Fungsi. Pasal 17 memberikan nasihat, pertimbangan, dan keterangan hukum kepada instansi pemerintah di daerahnya. 2. Pasal 18 melaksanakan tugas lain yang ditentukan undang-undang. Prosedur. 1. Pasal 20 memeriksa perkara dalam cara musyawarah. 2. Pasal 21
memutuskan perkara dengan keputusan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Hukum Acara Perdata. Perlu diingat bahwa peraturan dan ketentuan hukum dapat berubah. Pastikan untuk memeriksa perubahan terbaru. Pengadilan Tinggi adalah lembaga peradilan yang berkedudukan di ibu kota provinsi dan bertugas sebagai pengadilan tinggi banding. Pengadilan Tinggi berwenang mengadili perkara pidana, perdata, dan tindak pidana korupsi yang sebelumnya diputusi oleh pengadilan negeri. Selain itu, Pengadilan Tinggi juga berwenang mengadili sengketa berwenangan mengadili antara pengadilan negeri di daerah hukumannya, baik di tingkat pertama maupun terakhir. Pasal-pasal tentang Pengadilan Tinggi. 1. Pasal 24. Berwenang sebagai pengadilan tingkat banding. 2. Pasal 25. Berwenang mengadili perkara pidana, perdata, dan tindak pidana korupsi. 3. Pasal 26. Berwenang mengadili sengketa kewenangan antara pengadilan negeri. Lingkup wilayah. 1. Pasal 27. Berkedudukan di ibu kota provinsi. 2. Pasal 28. Memiliki wilayah hukum seluruh provinsi. Prosedur. Pasal 30. Memeriksa perkara dengan cara musyawarah. 2. Pasal 31. Memutuskan perkara dengan pasal-pasal tentang Pengadilan Tinggi dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Kewenangan. Pasal 24 Kewenangan sebagai pengadilan tingkat banding. Pasal 25 berwenang mengadili perkara pidana dan tindak pidana korupsi. Pasal 28 berwenang mengadili sengketa kewenangan antara pengadilan negeri. Pasal 27 kedudukan di ibu kota provinsi. Pasal 28 memiliki wilayah hukum seluruh provinsi. Prosedur. Pasal 30 memeriksa perkara dengan cara musyawarah. Pasal 31 memutuskan perkara dalam keputusan. Pasal 32 keputusan dapat diajukan ke Mahkamah Agung. Sumber. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau KUHP, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Hukum Acara Perdata. Fungsi dan wewenangnya Pengadilan Tinggi adalah memeriksa ulang semua perkara, dalam hal ini pidana sepanjang dimungkinkan untuk dimintakan banding. Akan tetapi, menurut bunyi pasal 89 KUHP, maka Pengadilan Tinggi berwenang mengadili perkara yang diputusi oleh pengadilan negeri dalam daerah hukumannya yang dimintakan banding. Berikut pasal-pasal tentang fungsi dan wewenang pengadilan. KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Pasal 87. Pengadilan Tinggi berwenang mengadili perkara pidana yang diputusi oleh pengadilan negeri dalam daerah hukum yang diminta banding. 2. Pasal 88. Pengadilan Tinggi memeriksa perkara banding dengan cara musyawarah. Pasal nomor 3. Pasal 90. Putusan Pengadilan Tinggi tidak dapat diminta banding lagi. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Pasal 24. Pengadilan Tinggi berwenang sebagai pengadilan tingkat banding. 2. Pasal 25. Pengadilan Tinggi berwenang mengadili perkara pidana, perdata, dan tindak pidana korupsi. Nomor 3. Pasal 26. Pengadilan Tinggi berwenang mengadili sengketa kewenangan antara peradilan negeri. Sumber-sumber. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009
tentang kekuasaan kehakiman. Mahkamah Agung adalah lembaga peradilan tertinggi di Indonesia, merupakan salah satu perilaku kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial, membawahi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Putusan MA berkekuatan hukum tetap, artinya tidak ada pengadilan lain yang dapat meninjau dan mempertimbangkannya kembali. Berikut pasal-pasal tentang Mahkamah Agung. 1. Pasal 1 ayat 3. Mahkamah Agung adalah lembaga pengadilan tertinggi di Indonesia. 2. Pasal 2. Mahkamah Agung merupakan perilaku kekuasaan kehakiman. 3. Pasal 10. Mahkamah Agung membawahi badan peradilan umum atau agama, militer, dan tata usaha negara. Kewenangan. Pasal 24 ayat MA. Pasal 24. Berwenangan mengadili perkara pidana, perdata, dan tata usaha negara. Pasal 25. Berwenangan memeriksa perkara kasasi. 3. Pasal 26. Berwenang memberikan pertimbangan hukum putusan. 1. Pasal 28. Putusan berkekuatan hukum tetap. 2. Pasal 29. Putusan MA tidak dapat diajukan ke pengadilan lain. Pasal 24. Dipimpin oleh Ketua MA Mahkamah Agung. 2. Pasal 24. Mahkamah Agung memiliki anggota minimal 60 orang. Sumber: Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial. Sekian, itu saja yang bisa saya sampaikan dan saya jelaskan. Jika ada kekurangan dalam konteks baca atau menyampaikan, saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Billahi fisabil haq, wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.